Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk bertemu di tempat yang berbahagia ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta ulama-ulama yang terdahulu dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pada siang hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan dosa besar yang ke-11 yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Kata beliau rahimahullah taala, Al-Kabiratul Hadiyata Asyrata Al-Liwat. Dosa besar yang ke-11 adalah Al-Liwat. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, yaitu tentang liwat, tentang homoseksual, larangan melakukan homoseksual. Kata beliau rahimahullah taala, qad qassallahu azza wa jalla alaina fi kitabihil azizi qissata qaumi lutin fi ghairi mawdhi'in. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menceritakan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, kisah kaum Lut fi ghairi mawdhi'in, di berbagai tempat. Jadi Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'anul Karim telah menceritakan kepada kita kisah tentang kaumnya Nabi Lut, ya. Supaya menjadi pelajaran bagi kita agar menjauhi apa yang menyebabkan kehancuran mereka. Min zalika qaulullah ta'ala, di antara yang Allah kisahkan kepada kita adalah firman-Nya Allah taala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika telah datang ya perintah kami ataupun ketentuan kami, yaitu azab Allah azza wa jalla atas mereka, atas kaum Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan kampung-kampung mereka, kota-kota mereka, ya bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Artinya Allah Azza wa Jalla angkat kampung mereka beserta penghuninya, beserta seluruh yang ada di negeri-negeri tersebut, seperti bangunan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Kemudian Allah balikkan sehingga penghuninya berjatuhan dari atas. Kemudian kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas kampung dibalikkan sehingga dia menjadi bagian bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Lalu kami hujani mereka dengan batu-batu yang terbakar, batu-batu yang terbakar. Itu bentuk hukuman yang Allah berikan kepada kaum yang melakukan perbuatan liwat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla angkat kampungnya ya beserta seluruh penghuninya, kemudian Allah balikkan ya, kemudian mereka berjatuhan ke bumi. Kemudian Allah Azza wa Jalla hujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari langit, batu-batu yang keras, ya. Hijaratan min sijil, hijaratan min sijil, yaitu batu-batu yang keras karena terbakar. Ai min tinin tubiha hatta sarakal ajir. Artinya sijil artinya tanah yang dibakar hatta sarakal ajir, sehingga dia menjadi seperti batu bata, ya sangat keras. Mandud ai yatlu ba'dahu ba'dha. Mandud artinya sebagian dari batu tersebut mengiringi sebagian yang lain. Jadi mereka dihujani dengan batu yang keras, dan itu tidak sekali tapi bertubi-tubi datangnya terhadap mereka. Musawwamatan, dan diberi tanda oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian al-tafsir mengatakan di mana setiap batu yang jatuh dari langit tersebut, yang dihujankan dari langit, itu mengenai satu orang tertentu yang telah diberi nama di batu-batu tersebut. Ay mu'allamatan, ya diberi nama, diberi tanda, bi alamatin tu'rafu biha, dengan tanda yang dikenal, annaha laysa min hijarati ahli dunya, dengan tanda yang dikenal bahwa dia tidak sama dengan batu yang ada di penduduk dunia. Jadi batunya berbeda, yang digunakan untuk ya membakar dan menghujani kaum Nabi Lut. Batu yang hujankan kepada mereka berbeda dengan batu yang dikenal oleh penduduk dunia. Inda rabbika ay fi khazainihi, artinya dalam perbendaharaan ilmu Allah Azza wa Jalla, allati la yatasarrafu fi syai'in minha illa biizni, di mana tidak ada sesuatu yang
terjadi ya kecuali dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id, dan tidaklah hal itu jauh daripada orang-orang yang zalim. Ya, artinya kisah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kaum Nabi Lut itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Ya, dan Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi mereka. Kata Az-Zahabi, wa ma hiya min zalimi hazihil ummah. Ya, ma hiya min zalimi hazihil ummah. Iza fa'alu fi'lahum an yahilla bihim ma halla bi ulaika minal azab. Ya, ma hiya min zalimi hazihil ummah, yaitu apa yang terkait dengan orang-orang yang melakukan kezaliman dari umat ini. Iza fa'alu fi'lahum, apabila mereka melakukan perbuatan kaum Lut, an yahilla bihim ma halla bi ulaika minal azab, maka akan turun kepada mereka azab yang turun kepada kaum Nabi Lut. Ya, demikian Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita di antara kisah yang menimpa kaum Nabi Lut, yang mereka adalah orang pertama yang melakukan perbuatan liwat ini, di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat kampung mereka, kota-kota mereka ke langit, ya. Kemudian kampung tersebut dibalikkan sehingga mereka berjatuhan bersama kampung-kampung mereka, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla hujani mereka dengan batu-batu yang sangat keras, ya, yang tidak pernah dilihat oleh penduduk dunia batu seperti itu, dan menghujani mereka semua, ya. Kemudian Allah mengatakan hal seperti itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Azab seperti itu tidak akan jauh dari orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan. Maka mereka juga ya terancam dengan azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Walihaza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Az-Zahabi, oleh sebab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum amalu qaum Lut. Ya, perbuatan yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan kaum Lut. Ya, yang paling Nabi SAW khawatirkan kepada kita umatnya adalah melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki, melakukan hubungan ya persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Kemudian kata beliau, wala ana man fa'ala fi'lahum thalasa, dan Nabi SAW melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut ini sebanyak 3 kali. Beliau melaknat mereka. Laknat artinya didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang melakukan perbuatan liwat ini, homoseksual, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka sama sekali. Nabi SAW mendoakan agar mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan bahwa homoseksual, bahwa liwat termasuk ke dalam dosa besar. Faqala, Nabi SAW bersabda, ya la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Kata beliau, Allah melaknat orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Kemudian beliau ulangi lagi, Allah melaknat orang yang melakukan pekerjaannya kaum Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan pekerjaannya kaum Lut. Jadi Nabi SAW mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, ya. Dan itu diucapkan oleh Nabi SAW 3 kali, menunjukkan hal itu ancaman yang sangat besar, ya, bagi orang yang melakukan perbuatan ini, sehingga mereka harus menjauhinya, karena Nabi SAW mendoakan orang yang melakukan perbuatan ini dilaknat oleh Allah SWT. Bukan sekali beliau mengucapkan agar dapat laknat, tapi 3 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kalian dapati ia melakukan perbuatannya kaum Lut, yaitu homoseksual, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah oleh kalian, yaitu pelaku dan juga pasangannya. Ini tentunya ditujukan bukan kepada orang-orang person-person, ya, tetapi kepada orang yang bertanggung jawab di suatu negara, pada penguasa ataupun orang yang ditunjuk oleh penguasa, bukan orang perorangan. Kata beliau, siapa yang kalian dapati terbukti melakukan perbuatan kaum Nabi Lut ini, maka bunuhlah pelakunya dan juga pasangannya. Ya, tentunya ini ditujukan kepada orang yang berwenang di suatu negara. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yunzaru a'la bina'in fil qaryah, dilihat bangunan yang paling tinggi di suatu kampung, fayulqa minhu, lalu dia dilemparkan dari bangunan yang paling tinggi tersebut,
summa yutba'u bil hijarah, kemudian disusul dengan melemparkan batu-batu besar. Kama fu'ila biqaumi Lut, sebagaimana dilakukan dengan atau terhadap kaum Lut. Jadi Rasulullah SAW mengatakan pelaku yang liwat dia harus dibunuh pelakunya dan juga yang pasangannya, dan itu ditujukan kepada penguasa negeri tersebut. Kemudian Ibnu Abbas berpendapat bahwa untuk membunuh pelaku liwat dan juga pasangannya adalah dengan melihat bangunan yang paling tinggi di suatu kampung, kemudian pelaku dan pasangan liwat ini dilemparkan dari atas bangunan tersebut, bangunan tertinggi tersebut, kemudian disusul dengan melemparkan batu-batu yang keras terhadap mereka berdua, sebagaimana dilakukan terhadap kaum Lut, ya, karena mereka melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh kaum Lut, dan kaum Lut mendapatkan azab yang sama seperti yang kita bawakan di awal tadi. Wa ajma'al muslimuna, dan seluruh kaum muslimin telah berijma', telah bersepakat, anna talawwuta minal kabair allati haramallahu ta'ala. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa melakukan liwat termasuk di antara dosa-dosa besar. Jadi melakukan liwat homoseksual itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang hal itu, mengenai bahwa liwat homoseksual termasuk di antara dosa-dosa besar. Allati haramallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala telah haramkan. Itu kesepakatan kaum muslimin, ya, bahwa melakukan homoseksual, melakukan liwat itu termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyelisih hal tersebut. Kalau ada yang menyelisihi, maka mereka di antara dua saja. Mereka adalah pelaku yang melakukan hubungan homoseksual, ataupun mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dari tersebarnya homoseksual ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang tabiatnya normal, maka mereka akan mengatakan dengan setegas-tegasnya bahwa perbuatan ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kaum muslimin sepakat mengharamkannya. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang bejatnya perilaku kaum Nabi Lut ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Atatuna zukrana minal alamin." Apakah kalian mendatangi laki-laki dari alam semesta ini? Ya, Allah Azza wa Jalla ya menceritakan tentang kebejatan akhlak kaum Nabi Lut, di mana mereka mendatangi laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki. Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, lalu kalian meninggalkan, membiarkan apa yang Tuhan kalian telah ciptakan bagi kalian, yaitu berupa istri-istri kalian. Ya, kalian menyukai laki-laki dan meninggalkan istri-istri kalian yang telah Allah halalkan bagi kalian. Bal antum qaumun adun, ya, akan tetapi kalian adalah kaum yang melewati batas. Allah Azza wa Jalla menegur mereka dengan sangat keras. Kenapa kalian lebih suka dengan sesama jenis? Laki-laki suka dengan laki-laki, dan kalian membiarkan istri kalian yang Allah Azza wa Jalla halalkan bagi kalian untuk menggauli mereka. Lalu kalian ya meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan memilih yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang melewati batas kehalalan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, bal antum qaumun adun, kalian adalah kaum yang melewati batas. Kata Az-Zahabi, ay mujawizuna minal halali ilal haram. Apa itu adun? Yaitu orang-orang yang melewati dari perkara yang halal menuju perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menikah, hubungan suami istri halal, tapi melakukan hubungan lelaki sama lelaki adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini ayat kedua yang disebutkan oleh Az-Zahabi tentang perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu liwat. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra mukhbiran an nabihi Lutin alaihi salam, dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, ya, hal keadaan mengabarkan tentang nabinya yaitu Lut alaihi salam. Kata Allah Azza wa Jalla, wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauman su'an innahum kanu qauma su'in fasiqin. Kata Allah Azza wa Jalla ya tentang nabinya yang mulia Lut alaihi salam, wa najjaynahu, dan kami selamatkan Lut minal qaryah, dari kampung, dari negeri, allati kanat ta'malul khaba'is, yang telah melakukan al-khaba'is, perbuatan-perbuatan yang kotor seperti liwat tentunya. Innahum kanu qauma su'in fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk lagi melakukan kefasikan.
Wa kana ismu qaryatihim Sadum, dan nama kampung mereka, nama negeri mereka adalah Sadum. Nama negeri kaum Lut ini adalah Sadum. Wa kana ahluha ya'maluna al-khaba'is allati zakaraha Allah Subhanahu fi kitabih. Dan penduduk negeri Sadum ini mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam kitabnya. Apa perbuatan keji yang mereka lakukan? Ya, kanu ya'tuna zukrana minal alamin fi adbarihim. Mereka mendatangi lelaki, maksudnya laki-laki melakukan hubungan ya sesama jenis ya yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya di alam semesta ini. Fi adbarihim, di dubur-dubur mereka, laki-laki menggauli sesama laki-laki di dubur-dubur mereka. Itu kekejian yang mereka lakukan. Wa yatadaratuna fi andiyatihim ma asya'a ukhra. Mereka juga saling kentut, perang kentut ya di pertemuan-pertemuan mereka, ma asya'a ukhra, beserta dengan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Kanu ya'malunaha minal munkarat, yang mereka lakukan dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Jadi mereka adalah kaum yang sangat buruk ya. Di antara bentuk keburukan mereka, dan ini yang paling parah, adalah mereka suka dengan sesama jenis. Di mana laki-laki di antara mereka melakukan ya hubungan sesama jenis dengan sesama laki-laki ya, dengan menggauli lelaki di dubur-dubur mereka. Kemudian mereka juga perang kentut di majlis-majlis mereka. Kemudian mereka tertawa-tawa, dan juga perbuatan-perbuatan buruk yang lain yang mereka lakukan di tempat-tempat pertemuan mereka. Ya. Wa jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari jalur Muhammad bin Salam Al-Khuzai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, sihaqun nisa bainahunna zina, yaitu sihaq musahaqah, yaitu hubungan sesama jenis perempuan dengan perempuan, disebut dengan sihaq dalam bahasa Arab atau musahaqah ya. Kata Nabi SAW, sihaq antara wanita atau lesbian di antara kaum wanita ya, zina merupakan perbuatan zina. Sebagaimana jika laki-laki melakukan hubungan sama laki-laki yang disebut dengan liwat, itu lebih parah dari perzinaan. Dan begitu juga dengan hubungan wanita bersama mereka, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai perzinaan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi wa yumsuna fi sakhatillahi ta'ala. Ada 4 kelompok manusia di mana mereka memasuki waktu pagi dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dalam kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wa yumsuna fi sakhatillahi ta'ala, dan mereka juga memasuki waktu sore dalam kemarahan, dalam kemurkaan, dalam kebencian Allah Azza wa Jalla. Ada 4 kelompok di mana mereka memasuki waktu pagi mendapatkan kemurkaan, kemarahan, kebencian dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka memasuki waktu sore juga mendapatkan kemarahan, kemurkaan, kebencian dari Allah Azza wa Jalla. Qila man hum ya Rasulullah, lalu ditanyakan, siapakah 4 kelompok tersebut wahai Rasulullah? Kata beliau, al mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal, para lelaki ya yang menyerupai perempuan dan para perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian wallazi ya'til bahima, dan orang yang menggauli binatang ya. Wallazi ya'tiz zakara yakni al-liwat, dan juga orang yang mendatangi sesama laki-laki, yaitu perbuatan liwat. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 4 orang atau 4 kelompok manusia yang mereka di pagi hari dan di sore hari mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah SWT. Pertama, laki-laki yang menyerupai perempuan. Kemudian yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang ketiga, orang yang menggauli binatang. Tersebar di zaman sekarang ini orang-orang yang menggauli binatang. Dan yang keempat adalah orang yang melakukan liwat, yaitu laki-laki menggauli laki-laki. Waruya, dan diriwayatkan, annahu idza rakiba az-zakaru az-zakara ihtazza arsyur rahman khaufan min ghadabillahi ta'ala. Diriwayatkan ya, belum tentu ini riwayat yang benar. Dikatakan dalam riwayat ini bahwa jika laki-laki menggauli sesama laki-laki, maka akan bergetar arasnya Ar-Rahman, arasnya Allah Azza wa Jalla ya.
khaufan min ghadabillahi ta'ala, karena takut akan kemurkaan Allah azza wa jalla. Wa takadu samawati an taqa'a 'alal ard, dan hampir-hampir langit ya jatuh menutup bumi. Wa tumsikul malaikatu bi atrafiha, namun malaikat memegang tepi-tepi langit. Wa taqra qul huwallahu ahad ila akhiriha, dan malaikat membaca qul huwallahu ahad sampai terakhir, sampai selesai, hatta yaskuna ghadabullahi azza wa jalla, hingga tenanglah kemarahan Allah azza wa jalla. Ya, di sini dinyatakan bahwa arasy Allah azza wa jalla bergetar karena takut akan kemarahan Allah azza wa jalla, dan langit hampir menutup bumi ini. Langit hampir jatuh ya ke bumi ya, namun ditahan oleh malaikat. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena laki-laki ada yang menggauli sesama laki-laki. Wa ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sab'atun yal'anuhumullahu ta'ala, ada 7 macam orang yang Allah azza wa jalla laknat mereka, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan ada 7 kelompok manusia yang dilaknat oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah azza wa jalla dengan pandangan yang kasih sayang, dan Allah perintahkan mereka masuk ke dalam neraka. Siapa mereka yang 7 orang itu? Al-fa'ila wal maf'ula bihi, pertama pelaku liwat dan juga pasangannya. Wa nakihal bahima, dan juga orang yang mengawini binatang. Wa nakihal umma wa binatiha, dan orang yang menikahi seorang perempuan dan juga anak perempuannya. Ya, karena diharamkan jika seorang menikahi seorang wanita, dia tidak boleh menikahi anak tirinya. Wa nakiha yadahu illa an yatubu, dan juga orang yang menikahi tangannya yang melakukan onani hingga mereka bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Jadi dalam riwayat ini ya ada 7 orang yang dilaknat oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah suruh mereka masuk ke neraka, yaitu pelaku liwat, pasangannya, kemudian yang mengawini binatang, kemudian yang menikahi seorang perempuan dan juga anak perempuan wanita tersebut, anak tirinya, kemudian yang menikahi atau yang melakukan onani. Illa an yatub, kecuali jika mereka bertaubat dan bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah azza wa jalla, dengan menyesali semua yang telah mereka lakukan, berjanji tidak akan kembali lagi ya melakukan dosa-dosa tersebut. Waruya anna qauman yuhsyaruna yaumal qiyamah wa aydihim hubala minaz zina kanu ya'basuna fid dunya bimazakirihim, dan diriwayatkan bahwa ada kaum-kaum yang digiring pada hari kiamat dan dikumpulkan pada hari kiamat, sedangkan tangan-tangan mereka dalam keadaan hamil dari perzinaan, tangan-tangan mereka hamil dari perzinaan. Kanu ya'basuna fid dunya bimazakirihim, mereka mempermain-mainkan kemaluan mereka di dunia. Ya, ini hukuman. Oleh sebab itu tidak ada dihalalkan dalam agama kita untuk melakukan onani. Waruya anna min a'mali qaumi Lut, dan diriwayatkan juga bahwa di antara ya perbuatan-perbuatan kaum Lut ini al-la'bu bin nardi, yaitu mereka bermain dengan dadu. Nardi, nardashir, yaitu dadu. Ya, mereka kumpul sesama mereka, kemudian mereka melakukan berbagai macam permainan. Di antaranya adalah mereka senang main dadu. Wal musabaqah bil hamam, dan juga mereka melakukan perlombaan hamam, yaitu burung dara. Wal muharasyatu bainal kilab, dan juga mengadu anjing. Mereka pelihara anjing, kemudian mereka adu satu dengan yang lain dan mereka tertawa-tawa. Wal munatahatu bainal kibash, dan juga mereka melakukan lomba adu kibash, yaitu kambing-kambing. Mereka adu kambing, mungkin taruhan, mungkin mereka melakukan perjudian juga, dan mereka ya tertawa terbahak-bahak melihat pertempuran antara binatang tersebut. Wal munaqarah bid-duyuk, dan juga melakukan adu ayam. Wa dukhulul hammami bila mi'zar, dan masuk ke dalam hammam, yaitu toilet, tanpa menggunakan sarung. Jadi mereka auratnya terbuka di hadapan orang lain. Kemudian wa naqsul kaili wal mizan, dan juga mengurangi takaran dan timbangan.
wailun liman fa'alaha, kehancuranlah bagi orang yang melakukannya. Jadi tadi dikatakan bahwa ya kaum Nabi Lut ini melakukan al-khaba'is. Khaba'is, perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, seperti mereka pertama, dan ini yang paling keji, mereka melakukan hubungan sesama jenis. Ya, kemudian juga mereka ya perang kentut di tempat pertemuan-pertemuan mereka dan mereka saling tertawa. Kemudian perbuatan keji yang mereka lakukan yang lain, yaitu mereka yang melakukan permainan dadu, kemudian juga lomba burung, ya burung dara, kemudian mengadu anjing, kemudian mengadu kambing dan juga adu ayam. Kemudian masuk masuk hammam, masuk toilet tanpa menggunakan sarung. Jadi auratnya terbuka. Dan ini kita lihat zaman sekarang ini, bermudah-mudahan ya banyak orang-orang muslim yang bermudah-mudahan dalam auratnya. Ya kita lihat mereka naik motor, naik mobil, ya datang ke pertemuan-pertemuan dengan celana pendek. Ya bahkan laki-laki melakukan hal seperti itu. Ya. Ini bisa memicu terjadinya perbuatan liwat tersebut. Kemudian apalagi kejahatannya? Ya, itu masuk ke dalam kamar mandi tanpa sarung ya, sebagaimana kita lihat di pemandian-pemandian umum, dan ini kemungkaran yang harus kita hindari. Ya, orang saling menampakkan auratnya di situ. Padahal bagi laki-laki paha adalah aurat, al-fakhisu aurat. Kemudian juga curang ya dalam menakar dan menimbang. Ini kehancuran bagi mereka. Ya, curang dalam menimbang sesuatu dan juga dalam menakar. Jika mereka menjual sesuatu kepada orang lain, mereka berlaku curang. Timbangannya dicurangi. Ya, misalnya orang beli 1 kilo, dia kasihkan ya kurang dari itu, 9 ons misalnya, 9 atau dikurangi, dan berbagai macam yang mereka lakukan. Allah SWT berfirman, wailul lil mutaffifin, kehancuranlah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Ya curang. Ya, kalau orang melakukan curang dalam menimbang, mungkin yang bisa diambil hanya sedikit. Ya, mungkin sedikit yang bisa dia ambil dari kecurangannya itu. Tapi Allah mengatakan wail, kehancuran. Wail itu adalah al-halak, kehancuran. Ada yang mengatakan lembah di neraka, ada yang mengatakan neraka. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Wa fil asari, dalam asar, dalam riwayat dari sahabat, man laiba bil hamamil qallabati lam yamut hatta yazuqa alamal faqri. Dalam riwayat dikatakan barang siapa yang melakukan ya bermain-main dengan burung dara yang jinak, dia tidak mati sebelum dia merasakan sakitnya kefakiran. Ya, oleh sebab itu hal-hal seperti ini harus dihindari. Karena orang biasanya melakukan permainan-permainan seperti ini lupa dengan ibadah kepada Allah SWT, dan juga permainan-permainan yang lain yang menyebabkan orang lupa dengan Allah SWT. Ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Innal luti idza mata min ghairi taubatin fa innahu yumsakhu fi qabrihi khinzira." Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa pelaku liwat jika dia mati tanpa taubat, maka dia dirubah dalam kuburnya menjadi babi. Ya. Kata Ibnu Abbas, orang yang melakukan liwat jika dia mati tanpa bertobat, berarti ada kesempatan untuk bertobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Orang kafir jika bertobat, Allah terima taubatnya. Ya, begitu juga dengan pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa besar, jika dia bertobat, Allah terima taubatnya. Termasuk orang melakukan liwat ini, jika dia bertobat dengan sebenar-benarnya, Allah terima taubatnya. Ya, kata Ibnu Abbas, pelaku liwat jika dia mati tidak bertobat, maka dia akan dirubah ya dalam kuburnya menjadi babi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata zakara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT tidak akan melihat ya seseorang yang mendatangi laki-laki. Allah tidak akan melihat seseorang yang mendatangi laki-laki, yaitu melakukan hubungan sesama jenis, ya, melakukan homoseksual. Allah tidak akan lihat dengan pandangan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Tapi Allah lihat dengan pandangan yang penuh dengan kemurkaan dan kemarahan. Itu orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Itu orang yang mendatangi sesama laki-laki. Aw imra'atan fi duburiha, atau menggauli istrinya dari duburnya, menggauli istrinya di duburnya. Ya. Wa qala Abu Sa'id ini As-Sa'luki, Abu Sa'id As-Sa'luki, beliau berkata, sayakunu fi hadzal ummah qaumun yuqalu lahum lutiyun. Kata Abu Sa'id As-Sa'luki,
akan ada di umat ini kaum yang disebut dengan Al-Lutiyun. Ya, Abu Sa'id As-Su'luki mengatakan akan ada di tengah-tengah umat Islam ini orang yang disebut dengan As-Su'luki, yang disebut dengan Al-Lutiyun, yaitu orang-orang yang melakukan liwat, yang melakukan hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan tersebar zaman kita sekarang ini. Banyak ya yang melakukannya di zaman sekarang ini. Bahkan mereka berupaya menyebarkannya ke seluruh dunia di tengah-tengah anak muda. Wahum ala salasati asnam. Al-Lutiyun ini, yaitu pelaku liwat ini ada 3 macam. Sinfun yanzurun, ya, kelompok pertama yang melihat, ya, yang melihat, ya, suka melihat, ya, apa namanya, tubuh-tubuh laki-laki yang kekar, akhirnya suka, dan seterusnya. Wasinfun yusafihun, suka mendekap, suka bersalaman, suka ya dengan sesama laki-laki. Wasinfun ya'maluna zalikal amal al-khabith, dan kelompok yang melakukan perbuatan keji tersebut, ya, suka memandang, suka melihat. Ya, jika orang suka perempuan, dia suka dengan laki-laki, kemudian berdekapan, ya, berangkulan, berpelukan, kemudian akhirnya mereka melakukan perbuatan yang keji ini. Wan nazaru bi syahwatin ilal mar'ati wal amradi zina, melihat dengan syahwat kepada seorang perempuan dan kepada al-amrad. Al-amrad itu anak muda yang cakap, yang ganteng, yang belum tumbuh jenggotnya. Ya, melihat dengan syahwat seorang perempuan dan anak muda yang belum tumbuh jenggot adalah apa? Zina, adalah zina. Ya. Lima sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zinal ainu an-nazaru, zinanya mata itu adalah melihat. Wa zinal lisanu an-nutqu, dan zinanya lisan adalah berbicara. Wa zinal yad al-batshu, dan zinanya tangan adalah mengambil. Wa zinar rijli al-khuta, dan zinanya kaki adalah melangkah. Wa zinal uzuni al-istima', dan zinanya telinga adalah mendengar. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Wan nafsu tamanni wa tashtahi. Sedangkan jiwa dia berangan-angan dan juga tashtahi, menginginkan. Wal farju yusaddiqu zalika wa yukadzibuhu, dan kemaluan membenarkan hal itu dan mendustakannya. Ya, kata Rasulullah SAW, melihat wanita yang tidak halal bagi kita dan juga melihat anak muda yang cakap, yang ganteng, yang belum tumbuh jenggotnya, ya, sehingga mungkin mirip dengan perempuan, itu merupakan perzinaan. Kemudian dalam riwayat Nabi mengatakan zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, zina kaki adalah melangkah menuju hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dan zina telinga adalah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT yang membawa kepada perzinaan yang sebenarnya. Dan jiwa menginginkan dan juga mengharapkan, dan kemaluan membenarkan atau mendustakan hal tersebut. Wali ajli zalika balagha salihuna fil i'radi anil murdan. Oleh sebab itu, orang-orang soleh terdahulu mereka sangat bersungguh-sungguh dalam berpaling dari al-murdan. Al-murdan itu jamak dari amrat tadi, yaitu anak-anak muda yang masih sangat muda, belum tumbuh jenggotnya. Ya, orang-orang soleh terdahulu berusaha menjauhi melihat kepada anak-anak muda tersebut. Wa anin nazari ilaihim, mereka juga berusaha untuk tidak melihat mereka. Wa an mukhalatatihim wa mujalasatihim, dan juga berhati-hati agar tidak bergaul dan duduk bersama dengan al-murdan, yaitu anak-anak muda yang belum tumbuh jenggotnya. Demikian ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka menjauhi sebab-sebab fitnah, ya. Karena ada orang mengatakan ada seorang anak muda, ya, yang ganteng, yang cakap, kemudian ya dia bisa saja seseorang tertarik dengan anak muda tersebut karena saking gagahnya dia. Ya, oleh sebab itu harus dijauhi. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, mereka menjauhi, ya, melihat al-murdan, anak-anak muda yang cakap, yang ganteng tersebut. Ya, mereka enggak melihat anak-anak muda tersebut, enggak bergaul, enggak berbicara, enggak duduk dengan mereka dalam satu majelis. Qala al-Hasan ibnu Zakwan, qala al-Hasan ibnu Zakwan, Al-Hasan bin Zakwan berkata, la tujalisu auladal aghniya fa inna lahum suwaran kasuri al-azara. Janganlah kalian, kata Al-Hasan bin Zakwan, duduk dengan anak-anak orang-orang kaya, ya, karena sesungguhnya mereka punya suar, punya tampilan-tampilan, punya face seperti mukanya para perawan. Wahum asyaddu fitnatan minan nisa, mereka lebih berat fitnahnya daripada wanita. Ya, ada orang-orang yang ganteng, anak-anak orang yang
dimanjakan dari kecil, mungkin kulitnya mulus dan seterusnya, ya jangan duduk dengan mereka, karena ya muka mereka lebih membahayakan dari muka daripada fitnah mereka lebih membahayakan daripada fitnah wanita. Wa qala ba'du tabi'in ma ana bi akhwafa ala syabin nasik ya min sab'in darin minal gulamil amrad yaqudu ilaihi. Tidaklah aku ya khawatir terhadap seorang pemuda yang ahli ibadah, ya lebih aku khawatirkan daripada binatang buas yang membahayakan, daripada al-gulamul amrad, ya daripada anak remaja yang al-amrad yang belum tumbuh jenggotnya, yuqadu ilahi, di mana dia duduk kepadanya. Ya, tidak ada yang khawatir ada seorang anak muda yang rajin ibadah. Kemudian anak muda yang rajin ibadah ini, ya, ini bergaul dengan anak muda yang ganteng, yang cakap. Kemudian ya terjadilah ya suka sama suka antara anak muda yang satu dengan anak muda yang lain, yang antara yang ahli ibadah dengan yang kulitnya mulus yang sebagainya. Kemudian terjadilah hal yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu liwat. Wa kana yuqalu, dan dikatakan la yabitanna rajulun ma'a amrat fi makan wahid. Ya, inilah larangan-larangan Allah SWT. Sebab kita lihat di zaman kita sekarang ini, ya dia laki-laki gagah, ya kemudian ternyata dia penyuka laki-laki juga. Dan sekarang ini disebarkan melalui media sosial bahwa hubungan sesama jenis itu hal-hal yang biasa. Sebagaimana di negara barat, sekarang sudah dicoba disebarkan di negeri kita ini. Para ulama zaman dulu, mereka berhati-hati daripada duduk, melihat, memandang, ya bergaul dengan anak-anak muda yang mukanya bagus ini. Ya. Bahkan ulama mengatakan, ya la yabitanna rajulun ma'a amrat fi makanin wahid. Janganlah seseorang ya bermalam tidur di satu tempat dengan anak muda yang mukanya ganteng ini, ma'a amrat ini, enggak boleh, ya. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang diharamkan itu liwat. Wa harrama ba'dul ulama al-khalwah ma'al amrat fi baitin aw hanutin aw hammamin qiyasan 'alal mar'ah. Sebagian ulama malah mengharamkan berkhalwat, berduaan dengan siapa? Dengan amrat, dengan anak muda yang cakap tadi. Fi baitin, baik berkhalwatnya di rumah, aw hanut atau di toko, aw hammam atau di kamar mandi pemandian umum, ya qiyasan 'alal mar'ah, karena dikiaskan kepada wanita. Sebagaimana tidak boleh ya berkhalwat dengan seorang wanita, ya baik itu di rumah atau di toko atau di tempat yang lain. Begitu juga dikiaskan tidak boleh berkhalwat dengan amrat, dengan anak muda yang wajahnya cakap ganteng itu, ya. Baik di rumah berkhalwatnya, berdua-duaannya di rumah atau di toko atau di pemandian umum atau sebagainya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali setanlah yang ketiga di antara keduanya. Di mana setan akan membisikkan ke telinga keduanya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fil murdani man yafuqun nisaa bi husnihi. Ya, anak-anak muda yang ganteng ini bahkan ada yang melebihi wanita dari segi kecantikannya. Anak-anak muda yang ganteng-ganteng bahkan ada yang lebih cantik dari wanita. Wal fitnatu bihi a'zam, sehingga fitnah terhadap dengan adanya mereka itu lebih besar. Wa innahu yumkin fi haqqihi minasyarri ma la yumkin fi haqqin nisa, dan mungkin saja melakukan keburukan dengan dia lebih memungkinkan hal yang tidak memungkinkan dengan perempuan, karena sesama laki-laki orang melihatnya biasa, ya. Sesama laki-laki mungkin pergi berduaan, naik motor berduaan, hal yang biasa, ya. Sehingga kemungkinan untuk melakukan perbuatan liwat dengan mereka lebih besar. Wa yatasahalu fi haqqihi min tariqir ribah, ya, wa syarr ma la yatasahalu fi haqqil mir'ah, fi haqqil mar'ah, dan mudah melakukan ya perbuatan yang diharamkan dengan mereka, ya apa yang tidak mudah dilakukan dengan wanita. Wa huwa bitahrimi aula, oleh sebab itu ya berkhalwat dengan amrat, dengan anak muda yang ganteng itu lebih utama untuk diharamkan, untuk dihindari. Wa aqawilu salaf fit tanfiri minhum wa tahziru min ru'yatihim aktsar min an tuhsar wa sammuhumul antan, ya. Dan perkataan-perkataan salaf fit tanfir minhum, untuk menjauhi mereka dan berhati-hati dari melihat mereka, lebih banyak untuk dibatasi
wasammauhum al-antan, dan orang-orang yang melakukan yang sering memandang-mandang anak-anak muda ini disebut dengan al-antan, li'annahum mustaqzaruna syar'an, karena mereka dianggap kotor secara syariat. Wa sawa'un fi kulli ma zakarnahu nazarul mansubu ila salahi wa ghairihi, ya, dan sama halnya dalam segala yang telah kita sebut itu, yaitu nazarul mansub ila salahi wa ghairihi, ya, yaitu baik dengan melihat, ya, kepada kesalihan ataupun tidak. Oh, saya orang soleh, nggak mungkin melakukan hal seperti itu, ataupun yang lainnya, tetap hal itu dilarang. Wa dakhala Sufyan ats-Tsauri al-hammama, dan pernah suatu ketika Sufyan ats-Tsauri masuk ke suatu al-hammam, tempat mandi. Wa dakhala alaihi sabiyyun hasanul wajhi, lalu masuk juga seorang anak muda yang bagus wajahnya. Wa qala akhrijuhu anni, kata Sufyan ats-Tsauri, jauhkan dia dariku, ya, akhrijuhu, keluarkan dia. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitana, saya melihat bahwa bersama setiap perempuan ada setannya. Wa ara ma'a kulli sawin hasanin bid'ata asyara syaitana, dan saya melihat bersama seorang anak muda yang ganteng itu lebih dari 10 orang setan. Maksudnya bahwa memandang anak muda yang ganteng, yang cakap wajahnya, itu lebih membahayakan daripada melihat seorang wanita. Wa ja'a rajulun ilal imami Ahmad rahimahullah taala, dan seseorang pernah datang menemui Imam Ahmad, ya, wa ma'ahu sabiyyun hasanun, bersama orang tersebut ada seorang, ya, anak muda yang cakap wajahnya. Wa qala al-imamu ma hadza mink, kata Imam Ahmad, anak ini apa hubungannya dengan kamu, kepada laki-laki yang datang tersebut. Qala ibnu ukhti, dia mengatakan ini adalah keponakan saya. Kata Imam Ahmad, la taji bihi ilaina marratan ukhra, kata Imam Ahmad, jangan kamu bawa lagi ke hadapan kami pada kali yang lain. Wala tamshi ma'ahu fi tariq, dan jangan berjalan bersamanya di sebuah jalan. Li'alla yazunna bika man la ya'rifuka wa la ya'rifuhu su'a, supaya orang yang tidak mengenal kamu dan tidak mengenal dia tidak menyangka dengan persangkaan yang buruk, ya. Oleh sebab itu, seseorang yang mungkin di tetangganya atau kenalannya ada anak muda yang ganteng, yang cakap, jenggotnya belum tumbuh, itu harusnya dia menghindari, supaya, ya, setan tidak membisikkan kepada keduanya sehingga terjadilah perbuatan liwat, ya. Kemudian, ya, bagaimana dengan seseorang yang dia membiarkan dirinya untuk melakukan perbuatan liwat dengan sengaja, dengan sukarela, ya, tidak dipaksa dan seterusnya. Kata Az-Zahabi, faslun fi uqubati man amkana min nafsihi ta'i'ah, pasal mengenai hukuman bagi orang yang membiarkan dirinya melakukan hal tersebut secara sukarela. An Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, annahu kataba ila Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Khalid menulis surat, ya, yang ditujukan kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu wajada fi ba'dhi an-nawahi, bahwa ia menemukan di beberapa pojok negeri rajulan yankihu atau rajulan yunkahu fi duburihi, bahwa Khalid menemukan di beberapa ujung negeri seorang laki-laki yang dikawini dari duburnya, ya, berarti dia melakukan hubungan liwat, ya. Khalid mendapati hal seperti itu. Fastasyara Abu Bakrin as-sahabat radhiyallahu anhum fi amrihi, lalu Abu Bakar meminta pendapat para sahabat mengenai hal tersebut. Faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, inna haza zanbun lam ya'malhu illa ummatun wahidatun, sesungguhnya dosa ini yaitu laki-laki dikawini oleh laki-laki, itu adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali satu umat, yaitu kaum Lut. Wa qad a'lamana Allah taala bima sana'a bihim, kata Ali selanjutnya, dan Allah taala telah memberitahukan kepada kami hukuman yang Allah telah timpakan kepada mereka. Ara an yuhraku bin nar, kata Ali, saya berpendapat bahwa dia harus dibakar dengan api. Fakataba Abu Bakrin ilaihi an rikhu bin nari, maka Abu Bakar memerintahkan atau menulis kepada
Khalid agar membakarnya dengan api. Fa ahraqahu Khalidun radhiyallahu anhu. Maka Khalid membakarnya. Semoga Allah SWT meridainya. Ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu ya berkata, man amkana min nafsihi ta'ian hatta yunka. Barang siapa yang membiarkan dirinya dengan sukarela sehingga ia dikawini dari duburnya, alqallahu alaihi syahwatan nisa, maka Allah jadikan, lemparkan ke dalam dirinya syahwat wanita. Wa ja'alahu syaitanan rajiman fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Dan Allah jadikan dia sebagai setan yang terkutuk sampai hari kiamat. Ya, ini kan kadang-kadang ada orang mengatakan dia suka sama suka, ya. Nah, ini riwayat dari Khalid bin Walid ketika dia menemukan ada seseorang yang dengan sukarela digauli oleh laki-laki yang lain dari tubuhnya. Maka Khalid bin Walid buru-buru menulis surat untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka apa yang harus dilakukan terhadap urusan ini. Maka di antara yang paling keras jawabannya saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ya tidak ada umat yang melakukan perbuatan seperti ini kecuali satu umat, yaitu umat Nabi Lut. Ya, dan Allah Taala telah kabarkan kepada kita tentang hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, yaitu dibakar dengan api, ya, dihujani dengan batu yang dari langit, ya, batu yang sangat panas. Maka dia harus dibakar dengan api. Lalu Abu Bakar menulis surat kepada Khalid memerintahkan orang tersebut dibakar dengan api. Ya. Kemudian kata Az-Zahabi, faslun, pasal yang selanjutnya, wa yaltahiqu bil liwat ityanul mar'ati fi duburiha mimma harramahu Allah taala wa rasuluhu. Dan digabungkan hukumnya dengan liwat, yaitu mendatangi wanita di duburnya. Ya, digabungkan dengan liwat, yaitu apa? Mendatangi seorang wanita di duburnya. Seorang suami menggauli istrinya di dubur, menggauli istrinya lewat dubur. Mimma harramahu Allah taala wa rasuluhu, yang merupakan termasuk perbuatan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian bagaimanapun kalian sukai. Ai kaifa syi'tum, artinya ya bagaimanapun kalian sukai. Muqbilin wa mudbirin, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Fi simamin wahidin, ai maudhi'in wahidin, selama di satu tempat, yaitu di kemaluan. Ya, Allah mengatakan wanita kalian, istri kalian adalah ibarat kebun bagi kalian, maka datangilah kebun kalian bagaimanapun kalian sukai, baik dari arah belakang maupun dari arah depan, selama di tempat yang dihalalkan, yaitu di kemaluan. Wa sababu nuzuli hasil ayat, dan sebab turunnya ayat ini, annal yahuda fi zamanin Nabi SAW kanu yaqulun, bahwa orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW mereka mengatakan, iza atar rajulum ra'atahu fi dubur min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwal. Sebab turunnya ayat nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum, sebab turunnya adalah bahwa orang-orang Yahudi zaman Nabi mereka mengatakan, jika seorang laki-laki menggauli istrinya dari arah duburnya namun tetap di kemaluannya, mendatangi istri dari arah belakang tapi tetap di kemaluannya, ja'al waladu ahwal, maka kata keyakinan Yahudi, jika seorang suami menggauli istri dari arah duburnya, maka anaknya kalau lahir, maka anak tersebut juling matanya. Ya, fasa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min zalika, maka para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah menanyakan tentang hal itu. Fa anzalallahu hazil ayata, maka Allah azza wajalla menurunkan ayat ini takziban lahum, sebagai pengingkaran terhadap mereka. Ya, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya. Kemudian jadi kata Az-Zahabi rahimahullah taala, digabungkan atau disamakan hukumnya dengan liwat, yaitu menggauli istri dari arah menggauli istri di duburnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Seorang suami boleh menggauli istrinya dari arah depan ataupun dari arah belakang, namun tetap di tempat yang dihalalkan oleh Allah azza wajalla, yaitu di kemaluannya. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ittaqud dubura wal haidah,
Ya, hindarilah oleh kalian dubur dan juga menggauli istri di masa haid. Wa qauluhu fi simamin wahidin, dan perkataan simamin wahidin ay fi maudhi'in wahid. Tadi disebutkan ya kaifa syi'tum muqbilin wa mudbirin fi simamin wahid. Apa makna simamin wahid? Ay fi maudhi'in wahid, yaitu di tempat yang satu. Wa huwal faraju, yaitu kemaluan. Li'annahu maudhi'ul harsi, karena dia adalah tempat menanam ya tanaman, ay maudhi'u mazra'il walad, artinya tempat tumbuhnya anak. Wa amad duburu fa innahu mahalun najwi wa zalika khabithun mustaqzar. Sementara dubur dia adalah tempat yang kotor, tempat kotoran, dan itu adalah kotor dan khabis, kotor dan juga menjijikkan. Oleh sebab itu seseorang harus menjauhi menggauli istrinya dari dubur, menggauli istrinya di dubur, karena hal itu juga menjadi potensi munculnya liwat, munculnya homoseksual. Kemudian ya kata Az-Zahabi selanjutnya, wa katsirun minal juhali waqi'una fi hadzal ma'asi. Banyak orang-orang jahil yang terjatuh ke dalam maksiat-maksiat ini, seperti liwat, berlebihan dalam memandang anak-anak muda sehingga terjadilah perbuatan liwat, ataupun maksiat berupa menggauli istri di duburnya. Banyak orang-orang jahil yang terjatuh ke dalam maksiat ini. Wa zalika min qillati ma'rifatihim wa sima'ihim lil ilmi. Hal itu disebabkan karena sedikitnya pengetahuan mereka dan sedikitnya upaya mereka mendengarkan ilmu. Walizalika qala Abu Darda, oleh sebab itu Abu Darda mengatakan, kun aliman au muta'alliman au musta'liman au muhibban wala takun al-khamisa fatahlik. Kata Abu Darda, jadilah kamu orang yang alim, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang berupaya mencari tahu, atau orang yang suka kepada pengetahuan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu menjadi orang yang binasa. Banyak orang-orang yang tidak tahu, ya, bahkan ada yang tidak mau tahu tentang hukum liwat, tentang hukum homoseksual dalam Islam, ya. Dan lebih berbahaya lagi orang yang mencoba menghalalkan apa yang jelas-jelas telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh sebab itu seseorang harus berupaya untuk mencari tahu setiap hukum masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, hukumnya bagaimana dalam agama Allah, dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla, dalam ketentuan Rasulullah SAW. Jangan menjadi orang yang awam seumur hidup, jangan menjadi orang yang awam terus-menerus. Kata Abu Darda, jadilah kamu orang yang alim, atau orang yang belajar, atau orang yang cinta akan ilmu, atau orang yang suka akan ilmu, atau orang yang mencari tahu ilmu, dan jangan jadi orang yang kelima sehingga kita binasa. Siapa yang kelima? Wa huwal ladzi la ya'lam. Yang kelima yaitu orang yang tidak mengetahui, wala yata'allam, dan juga tidak mau belajar, wala yastami', tidak mau mendengar, wala yuhibbu man ya'mal zalik, dan juga tidak suka kepada orang yang mengamalkan ilmu. Ya. Ini juga dia tidak suka ilmu, tidak ada, belajar tidak mau, mencari tahu tidak mau, mendengar ilmu juga tidak mau, suka kepada orang yang berilmu juga tidak. Sehingga itulah menyebabkan banyaknya orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan diharamkan oleh Allah SWT. Betapa banyak ya pada zaman kita sekarang ini orang-orang yang sangat awam terhadap agamanya, ya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, yang dia sangka itu tidak ada larangannya dalam agama. Tentang kisah kaum Nabi Lut, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui bagaimana beratnya hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata Az-Zahabi, wa yajibu 'alal 'abdi an yatuba ila Allah min jami'iz dzunubi wal khataaya. Dan wajib atas seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya, wajib hukumnya untuk bertaubat, ya. Dengan dikatakan at-taubatu wazifatul umr, ya, bahwa taubat itu tugas sepanjang umur, sepanjang hidup. Siapapun wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari kekufuran, dari dosa besar, dari dosa kecil, dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari melakukan hal-hal yang diharamkan, dan seterusnya. Pintu taubat selalu terbuka, ya. Selama kita hidup di dunia ini, pintu taubat selalu terbuka. Jangan merasa dosa saya sudah terlalu banyak, saya pernah melakukan ini, sehingga ya dia tidak mau bertobat, akhirnya mati dalam keadaan sedang melakukan dosa tersebut. Maka seseorang wajib bertobat kepada Allah dari semua dosa. Wa yas'alullahal afwa amma madha minhu fi jahlihi. Dan dia juga wajib untuk memohon ampunan kepada Allah atas apa yang telah berlalu dari dirinya fi jahlihi, di saat ketidaktahuannya. Ya, mohonkan ampunan kepada Allah SWT dulu,
ya dia pernah melakukan misalnya liwat, dia pernah menggauli istrinya di duburnya dan seterusnya, dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas ketidaktahuannya tersebut. Tetapi dalam keadaan kita sekarang ini, ya ketika ada yang benar-benar terang-terangan melakukan homoseksual, bukan disuruh bertaubat, tapi disuruh untuk melanjutkannya. Banyak pendukungnya. Ya, harusnya orang ini disuruh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi didukung terus-menerus untuk melakukan dosa ini. Tentu orang yang menghalalkan liwat lebih besar, ya, menganggap halal liwat homoseksual lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan homoseksual dan dia tetap mengakui hal itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wal afiyata fi ma baqiya min umrihi, dan mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla juga agar dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan seperti ini di sisa umur yang masih ada. Ya, ini nasihat Imam Az-Zahabi. Oleh sebab itu kita semua harus berupaya untuk menjauhi, ya, sebab-sebab yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam dosa besar ini, yaitu dosa homoseksual. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ya berfaedah bagi saya dan juga bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari segala bentuk maksiat yang sudah tersebar luas di zaman kita ini, dan juga Allah Azza wa Jalla menghadirkan dalam kehidupan kita orang-orang yang akan memberikan petunjuk kepada kita, menjauhkan kita dari orang-orang yang buruk, ya, dan menjaga anak dan keturunan kita dari penyakit yang berbahaya ini, homoseksual, lesbian dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.